selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda mungkin bertanya-tanya ya, gimana sih teknologi kayak AI gitu, Artificial Intelligence, bisa bantu guru-guru kita? Mereka kan tulang punggung pendidikan kita nih. Nah, sumber yang Anda bagikan ini ngasih gambaran menarik banget soal potensi AI buat pengembangan profesional guru, khususnya di Indonesia. Betul, menariknya sumber ini posisikan AI itu sebagai alat bantu ya, bukan pengganti guru sama sekali. Alat bantu ya? Ya. Iya. Kita bakal lihat gimana AI ini bisa bantu petakan kebutuhan tiap guru atau bahkan simulasi situasi ngajar buat latihan. Oke, menarik. Yuk kita bongkar langsung. Gimana nih AI secara spesifik bisa mengubah cara guru dilatih? Nah, soal pelatihan ini, AI itu bisa analisis data guru. Misalnya hasil penilaian diri atau kinerja sebelumnya gitu. Oh, jadi ketahuan ya kurangnya di mana? Iya. Jadi AI bisa identifikasi area mana yang perlu ditingkatkan. Terus dia bisa rekomendasiin program pelatihan yang pas. Sumber ada menyebut soal micro-credentialing juga. Micro-credentialing? Kayak apa tuh? Itu kayak semacam lencana digital gitu loh, buat keahlian spesifik yang baru dikuasai guru. Jadi lebih fokus. Sumbernya juga nyebut simulasi pakai VR atau chatbot. Wah, VR buat latihan ngajar. Ya, atau chatbot jadi kayak mentor virtual gitu buat guru-guru baru mungkin ya. Canggih banget kedengerannya. Tapi relevansinya buat Indonesia gimana? Kan kondisi geografis kita luas banget. Infrastruktur juga ya gitu deh. Nah, justru di situ potensinya gede kan. Pelatihan daring berbasis AI itu bisa secara teori ya menjangkau guru di mana aja, bahkan di daerah yang agak jauh. Fleksibel juga waktunya. Tapi kan kendala internet masih ada ya, sama perangkatnya. Digital, akses internet, perangkat, terus juga literasi digital gurunya sendiri. Kadang belum terbiasa. Jadi solusinya gimana dong? Makanya seringkali yang paling pas itu pendekatan campuran, blended learning gitu. Jadi gabungin online yang fleksibel sama tetap ada sentuhan manusianya. Mungkin tatap muka sesekali atau ada pendampingan. Oke, masuk akal sih. Jadi nggak murni teknologi aja ya? Iya, sentuhan manusia tetap krusial. Nah, selain pelatihan, gimana soal umpan balik? Sumber Anda nyebut AI bisa analisis video rekaman guru ngajar di kelas. Wah, ini gimana nih? Iya, itu pakai teknologi kayak computer vision. Jadi komputer diajarin buat melihat dan analisis video sama speech recognition buat ngenalin pola bicara. Jadi AI bisa nonton guru ngajar gitu. Terus ngapain? Dia bisa, misalnya nih, hitung berapa lama guru ngomong dibanding murid, jenis pertanyaan yang dipakai guru, atau bahkan analisis gerakan guru di kelas. Tujuannya ya kasih masukan yang lebih terukur dan spesifik gitu. Tapi apa nggak jadi kaku banget ya? Kan ngajar banyak nuansanya, empati, koneksi sama murid, gitu-gitu. Tepat, itu batasannya. AI mungkin bisa hitung guru senyum berapa kali, tapi kan susah ngukur tulus apa enggaknya. Sumber ini juga nekenin kok, ini alat bantu observasi aja, bukan jadi hakim. Oke, jadi interpretasi akhir tetap di manusia ya? Harus. Penilaian kualitatif, pemahaman konteks kelas, itu tetap butuh manusia. Belum lagi isu penting soal privasi data, keamanan rekaman video kelas. Ini sensitif kan? Betul. Apalagi di Indonesia ya, soal data pribadi lagi angget-anggetnya. Ya, implementasinya perlu hati-hati banget, perlu aturan main yang jelas, infrastruktur data dan regulasinya kan juga masih terus berkembang di sini. Oke, nah kita pindah ke isu lain nih, yang sering banget guru keluhkan, beban administrasi. Katanya AI bisa bantu juga ya? Wah, ini area yang potensinya mungkin paling dirasakan langsung ya. Sumbernya nyebut otomatisasi tugas-tugas kayak input data siswa, bikin jadwal, isi-isi form standar gitu. Bahkan bantu analisis nilai siswa juga. Iya, bisa bantu rangkum hasil penilaian atau analisis pola kemajuan belajar siswa secara agregat gitu. Dampaknya seberapa signifikan sih? Beneran bisa bikin waktu guru lebih lowong? Sumber Anda ada kutip beberapa studi ya. Kayak di Cina itu katanya bisa hemat waktu administrasi 30-50% buat tugas tertentu. Di Australia ada studi nyebut hemat sekitar 7 jam per minggu. Wah, 7 jam seminggu. Lumayan banget itu. Lumayan banget kan? Coba bayangin waktu segitu bisa dipakai guru buat siapin materi yang lebih kreatif, atau interaksi lebih dalam sama murid, atau ya buat pengembangan diri mereka sendiri. Jadi fokusnya bisa balik ke ngajar lagi ya? Harapannya gitu, tapi ya lagi-lagi ini ada syaratnya. Sistem AI-nya harus bagus, gurunya juga nyaman dan bisa pakainya, terus tata kelola datanya juga harus benar.
Oke, nah kalau beban kerja ini bisa berkurang, terus pengembangan diri lebih terarah, ujung-ujungnya bisa ngaruh ke kesejahteraan guru nggak sih? Logikanya sih iya ya. Sumber Anda juga mengaitkan itu. Kalau beban administrasi dan stresnya turun, kan harapannya kepuasan kerja dan kesejahteraan mentalnya naik. Ada potensi lain? Ada spekulasi juga, misalnya evaluasi kinerja yang lebih objektif pakai AI, itu mungkin bisa jadi dasar buat sistem insentif yang lebih adil. Tapi ini perlu dikaji lebih dalam lagi ya. Sensitif juga ya kalau soal insentif. Banget. Ada juga ide soal platform digital di mana guru bisa dapat, katakanlah, royalti gitu dari konten pembelajaran bagus yang mereka bikin dan bagikan. Tapi kayaknya nggak cukup teknologi doang kan buat ningkatin kesejahteraan. Jelas nggak cukup. Sumber ini tegas banget bilang, AI itu cuma alat. Kesejahteraan guru butuh pendekatan yang menyeluruh. Harus ada kebijakan pendidikan yang dukung, kondisi kerja yang layak, ya penghargaan profesi lah. Suara guru juga penting didengar ya. Penting banget. Mungkin lewat organisasi profesi atau serikat pekerja gitu. Perancangan dan penerapan teknologi ini harus melibatkan guru, tujuannya harus memberdayakan mereka, bukan malah mengurangi peran penting mereka. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, dari sumber yang Anda bagi, AI ini punya potensi besar ya buat ubah pengembangan profesional guru di Indonesia. Bikin pelatihan lebih personal, umpan balik lebih terukur, administrasi lebih ringan. Betul, potensinya jelas ada. Tapi ya itu, implementasinya nggak gampang. Banyak PR. Infrastruktur, kesenjangan digital tadi, kesiapan gurunya, belum lagi soal bias algoritma, privasi, regulasi. Kuncinya kolaborasi banyak pihak. Dan pendekatannya harus fokus ke manusianya ya. Harus. Fokus ke guru, kebutuhan mereka, ke martabat profesi mereka. Pastikan teknologi ini benar-benar melayani pendidikan, bukan sebaliknya. AI memang alat yang dahsyat ya. Pertanyaan besarnya, gimana kita pakai alat ini dengan bijak? Nah, itu dia. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa seimbangkan efisiensi dan kekuatan analisis data dari AI dengan elemen-elemen kemanusiaan, kayak hubungan guru-murid, empati, kreativitas, yang justru jadi jantungnya pendidikan dan pengembangan diri seorang guru? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.